Pemirsa Intens investigasi di balik masalah keluarganya yang mengejutkan publik, di mana lagi heboh pemilik nama asli Ibrahim Khalil Al-Kathiri ini atau dikenal Baim Cilik sedang terkena musibah. Sang ayah Khalil Fuad Al-Kathiri diduga sudah membawa kabur uang hasil kerja kerasnya ketika ia jadi bintang sinetron Cilik sejak usia 3 tahun dan kini ia sudah berusia 19 tahun. Uang yang diduga dibawa kabur sang ayah pun tak tanggung-tanggung. Jika ditotalkan kurang lebih sebesar 15 miliar rupiah. Ya, sungguh miris. Di saat Baim Cilik sudah duduk di kelas 3 SMA, ia justru harus membiayai sekolah dan memenuhi biaya hidupnya sendiri karena sang ayah yang juga sudah meninggalkan dirinya ke Australia hingga memutus kontak karena sudah memblokir nomor kontak Baim sejak tahun 2022 lalu. Kejadian memilukan ini memang sangat disayangkan bisa dialami Baim Cilik di saat ia mulai tumbuh dewasa. Padahal jika menilik ke belakang ke masa kecil Baim, ia sangat dekat dengan sang ayah. Seperti yang terekam eksklusif oleh Intens Investigasi pada tahun 2014 silam. Dan seperti apa keseruan saat sang ayah menemani Baim Cilik dan sang kakak Abai bermain hewan peliharaan mereka anjing di rumahnya. Selain itu, sang ayah juga kerap mengajak kedua jagoannya itu untuk bermain ke wahana permainan hingga sholat berjamaah. Tak hanya momen kedekatan dengan sang ayah, tim Intens Investigasi juga secara eksklusif merekam kedekatan sang bunda Sakinah Thalib saat menemani Baim Cilik bertemu dengan Presiden Republik Indonesia saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2012 silam. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh Baim Cilik angkat suara terkait dugaan sang ayah Khalil Fuad Al-Kathiri membawa kabur hasil kerja keras semasa kecil senilai 15 miliar rupiah memang menjadi pukulan tersendiri bagi Baim Cilik. Sampai kini ia tak habis pikir kenapa sang ayah tega melakukannya. Tak hanya itu, sang ayah juga pergi meninggalkan dirinya dan tak menafkahinya lagi. Lebih dari itu, sang ayah yang diketahui kini berada di Australia sampai memblokir nomor kontak Baim sejak tahun 2022 lalu. Tentu saja kejadian ini bertolak belakang dengan apa yang kita lihat di saat Baim masih kecil, di mana ia dan sang ayah memiliki hubungan harmonis dan sangat dekat. Bahkan Baim juga percaya untuk menyerahkan semua honor main sinetron yang dilakoninya sejak usia 3 tahun kepada sang ayah. Namun di saat ia besar, ia malah mendapat perlakuan yang disebutnya tidak bertanggung jawab dan tega. Menilik kedekatan Baim bersama sang ayah di masa kecilnya, maka seperti inilah detik-detik kebersamaan yang sempat terekam oleh Intens Investigasi di tahun 2014 silam secara eksklusif saat sang ayah menemani Baim Cilik beserta Abai sang kakak bermain dengan anjing peliharaannya di rumah mereka. Stop. Hey. Ayo. Senang banget. Lama nggak dikeluarin. Mama lagi banget. Emang dia gitu. Ya, heboh aja pada ini plastik. Atas doa. Bang, sedang direkam. Baik. Plastik loh. Kenalin dong. Kenalin dong. Bentley sama Goldie dia. Ayo.
Ayo, ayo. Hey, hey, hey. Bel, hey, hey. Bel. Ngapain lu, gaya lagi. Selain itu, kebersamaan sang ayah dengan Baim cilik dan Abai kakaknya terekam saat sang ayah menemani mereka ke wahana bermain di sebuah pusat perbelanjaan. Tampak Baim dan Abai sangat menikmati wahana permainan yang berada di lantai 9 tersebut. Mereka pun menjajal permainan, di antaranya Flying Fox dan juga bom-bom kar berbentuk bulat yang disebut Baim cilik dengan sebutan balon bulat jalan. Dibanding sang kakak, tampak Baim lebih berani dan ia pun sangat menikmati permainan. Bahkan di tengah permainan ia sempat menggoda sang kakak dan mengajaknya untuk balapan. Maka beginilah keseruan Baim cilik dan Abai saat bermain di wahana permainan yang ditemani oleh sang ayah. Oh, pernah deh kita. Bukan, itu di Lollipop. Ayo kita main yang itu dulu yuk. Tuh. Ya. Nih aku potong gelang dulu ya. Nanti gelangnya udah boleh sampai hilang ya. Ya, sekarang Abai sama Aim udah pakai gelang. Kita sekarang mau main. Sini lengkap. Ya, Abai sama Baim bisa main wall climbing, ada flying fox, terus ada main definisi. Bisa belajar juga Abai sama Baim di dalam. Udah ada gelangnya? Ya, udah. Udah? Oke, yuk kita masuk. Oke. Ayo. Kita ke mini putar ya. Normal aja. Iya. Udah. Oh, belum. Sih. Itu banyak kebingungan. Nanti pegang. Nah. Kamu berdiri dong. Berdiri dong. Cobain lah, Bay. Ain lah, Bay. Udah. Wah, keren. Kalau yang ini Aim nggak takut. Yang tadi juga nggak takut, nggak ada yang takutin. Itu cuma latihan suara. Yang di jaring, yang naik gitu, yang di jaring. Kalau yang di tangga itu nggak begitu sakit. Kaki Aim sih yang sakit. Ya, yang ini kurang menantang. Butuh flying fox yang lebih tinggi. Ya kayak gimana tuh? Yang kayak waktu itu di mana ya? Tingginya tinggi banget. Enggak lah, nggak sakit. Coba gimana ngeliat mukanya abang? Aduh, ini mau lepas. Om, ini apa posisinya baik? Tadi Aim takutnya kakinya Aim sakit soalnya. Kaki Aim di depan. Ternyata udah ketahanin Aim nggak ngeliat itu. Coba komentarin mukanya abang. Bagian terseremnya ini. Abang mau replay nggak, Bang? Yang lain sih nggak serem. Pas Coba. lepas ini aja. Lain nggak serem. Kalau yang paling serem yang di jaring itu sakit. Itu nggak serem sih. Sakit tapi. Abang yang Ayo. Tanya dulu, Em. Mau main apa? ini. Mau main ini sekarang? Nggak mau ke kelas dulu, Em. Kelas lu nggak? Ada Bang. Ada. Enggak, Aim nggak mau ke kelas. Ah, masa sih nggak mau ke kelas? Kan belajar. Terus yang mana? Yang itu dulu, Mbak Im. Ngantri dulu di sebelah sini ya. Mendingan, Em. Nah, kita ke tempat kaptennya, Bang. Tuh kan? Kan kayak gini. Kontrolnya banget kayak gitu. Airbus. Om, ini namanya apa? Oh, ini balon bulat jalan. apa? Balon bulat jalan. Jalan bulat jalan. Bayi di tengah-tengah nggak apa-apa. Kan ini balon. Bentuknya bulat. Jalan. Tabrakan. Abang gimana? Siapnya abang? Balapan aja, Bang. Bang, balapan. Udah ngerti ya, Bang? Makanya udah siap? Oke.
Ya. Gimana? Bayin tadi mukanya abang gimana? Pas mau nabrak. Apalagi flying fox kayak hampir nabrak. Aim ketakutannya nggak ada. Tapi Aim tadi ngeri kaki Aim sakit gara-gara nabrak matras. Ternyata langsung ditahan sama talinya. Usai puas bermain di wahana permainan, sang ayah juga mengajak Baim cilik dengan Abai untuk sholat azhar berjamaah. Sebelumnya, Baim cilik dan Abai melakukan wudhu, lalu kemudian sholat dipimpin sang ayah sebagai imamnya. Pemirsa, sekarang Ambil sama Aim mau sholat asar dulu. Bacaan wudhu gimana? Lihat dulu. Nggak hafal Aim. Nggak hafal. Nggak hafal. Abang, hafal nggak? Coba gimana, coba. Iya. Diajarin sama Ine. Alhamdulillah. Allah Akbar. Allah. Tak hanya momen kedekatan dengan sang ayah, tim Intens Investigasi juga secara eksklusif merekam kedekatan Baim cilik dengan sang bunda Sakinah Thalib. Ini terlihat saat sang ibunda tercinta menemani Baim cilik di tahun 2012 silam untuk acara bertemu dengan Presiden Republik Indonesia saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan tentu saja pertemuan di momen Hari Anak Nasional itu jadi momen berkesan bagi Baim cilik dan juga sang bunda. Buat bunda. Ini kalian dulu ya. Di Hari Anak Nasional jadi pembaca doa. Oh, tadi terima tamu yang ngasih bunga ya? Bagi-bagi ngasih bunga ke menteri. Tahu nggak Aim kalau itu para menteri? Nggak cuma para menteri, Pak SBY. Presiden SBY ya? Terus tadi gimana, senang nggak ini? Senang. Tadi pakai baju ada. Betawi ya? Ada lah pokoknya, nggak cuma Betawi, 2. Oh, sama Pak Haji ya tadi ya? Kayak Sama Pak Haji. baju koko. Kalau udah gini mau jadi presiden nggak sih kalau udah ngeliat SBY? Mau. Iya, rencananya kan baca doa tuh pakai teks karena doanya terlalu panjang dan diganti-ganti terus konsepnya gitu. Namun tak ada yang menduga jika kedekatan Baim cilik dengan orang tua, khususnya sang ayah, akan berakhir seperti ini. Baim cilik sangat kecewa karena sang ayah diduga melarikan uang kerja kerasnya ketika masih kecil, diantaranya sudah menjual rumah miliknya senilai 1,3 miliar rupiah. Benarkah saking kecewanya, Baim cilik akan bertahap ungkap semua perilaku buruk sang ayah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the
Pemirsa Intens Investigasi, kekecewaan demi kekecewaan memang dirasakan Baim cilik di masa pertumbuhan usianya. Ya, sejak usia 10 tahun, ia sudah vakum di dunia akting yang sudah membesarkan namanya, diduga karena kedua orang tuanya yang memutuskan untuk berpisah. Selama 5 bulan sang ayah berpisah dengan ibunya, diungkap Baim cilik sang ayah masih menafkahinya. Namun selanjutnya hanya ada dalam hitungan jari, dan terakhir sang ayah memberikan Baim uang sejumlah Rp200.000 pada tahun 2022 silam. Tak cukup, sang ayah malah menunjukkan perilaku buruknya yang membuat Baim cilik sangat kecewa. Sebagai anak yang merasa menjadi tanggung jawab orang tuanya, Baim cilik malah dihadapi dengan kenyataan pahit, di mana dugaan uang yang dibawa kabur sang ayah sejumlah Rp15 miliar itu adalah penjualan rumah Baim cilik senilai Rp1,3 miliar, di mana sang ayah diduga sudah menjual rumah masa kecil Baim yang berada di Setu Babakan. Dan saat ini Baim hanya memiliki satu rumah lagi yang berada di Jakarta. Sedangkan berhubung ia masih duduk kelas 3 SMA di Malang, Jawa Timur, maka ia pun mondar-mandir Malang, Jakarta. Aset yang dijual di mana? Aku nggak peduli itu. Aset yang dijual cuma ada satu, harganya 1,3 M itu di Setu Babakan. Penggunaan apa ya? Penggunaan uangnya. Aku nggak tahu. Ayah tuh nggak pernah konfirmasi ke aku sampai ketika aku SMP itu kan rumah dijual aku SD ya. Mungkin aku kelas 6 atau aku mau masuk pondok itu rumah itu dijual. Ketika SMP itu aku sempat nanya kayak, "Bah, rumah di Setu mana sih?" Loh, rumah Setu kan udah laku ya. So kayak cuma ya tanpa kepikiran apapun ya, karena aku masih kecil juga kayak aku nggak seberapa kepikiran aku kayak so kayak sempat pikir kayak, "Lah, kok gue nggak ngerasain duitnya ya?" Aku itu panjang banget sebenarnya. Aku mulai dari 2022 udah kayak nafkain itu yang aku bilang kemarin. Itu juga nggak gampang sebenarnya, walaupun mungkin kalian ngeliat aku dia udah syuting bertahun-tahun kayak pasti punya duit lah, nggak mungkin struggle dari awal. Aku udah ngerasain duitku lagi, sama sekali aku nggak tahu kemana. Sisa aset juga hitungan jari ya kan, sisa 2. Ataupun yang satu udah dijual, yang di Jakarta ada 2, yang satu udah dijual, di Malang masih ada 1. Setelah Setu sendiri katanya Baim sempat tinggal di Jalan Alia apa mana? Asli. Iya, asli sendiri mungkin dijual sama. Itu masih ada. Itu rumah yang masih ada. Sisa itu doang di Jakarta. Aku nggak tahu itu kenapa ya. Aku nggak pernah peduli juga tentang duitku, aku nggak peduli. Cuma yang aku bingung tuh kenapa dia ninggal aku kayak gini. Kalau misalnya emang ada orang lain yang mau mempengaruhi, emang pantas ya seorang ayah kayak gini. Kemudian dari ayah terakhir apa ya? 200.000 transfer. Itu tahun berapa ya? April 2022. Ayah terakhir nafkain aku setelah cerai sebenarnya. Setelah cerai sama mama itu 5 bulan setelah itu dia berhenti. 5 bulan tuh dia nafkain terus. Terus dia sempat berhenti, terus nafkain lagi, cicil aja di sekolahku. Nggak mungkin dong aku bayar semuanya. Pokoknya kalau at least dia ada ngehubungin aku. Bukan aku nggak mau dia nelpon orang, transfer ke orang, terus orangnya nyampein ke aku, nggak bakal mau itu. Aku mau dia sendiri yang nelpon aku, dia sendiri yang ngehubungin aku, dia sendiri yang transfer. Saking kecewanya, Baim cilik tetap menunggu itikat baik sang ayah untuk menghubunginya langsung. Dan selama sang ayah masih belum ada itikat baik, maka Baim cilik akan tetap bersuara terkait dugaan perilaku buruk sang ayah hingga mau bertanggung jawab kepada dirinya dan kehidupannya. Rasa kesal Baim cilik ini juga karena ia merasa sudah 2 tahun ini mencoba menahan agar sang ayah menghubunginya, tapi yang ada nomornya malah diblokir. Dan karena ini jugalah yang membuat Baim cilik akhirnya angkat bicara ke publik. Etikat baik, itu yang aku tungguin. Aku bakal terus speak up. Aku baru keluarin dikit dari mulutku, masih banyak yang aku tutupin. Aku bakal berhenti speak up kalau dia udah ngehubungin aku dan dia ada etikat baik. Pihak beliau itu ada nyampein, dari pihak keluarga besar dari ayah itu ada nyampein ke aku. Maunya ada yang nelpon kayak, "Kenapa sih kok ngebongkar masalah keluarga? Kenapa sih jelek-jelekin abah?" Aku nggak ada jelek-jelekin abahku. Semua yang aku omongin itu fakta. Dan aku udah nyimpen ini 2 tahun. Aku udah diem terlalu lama. Aku udah ngempet semuanya sendirian. Cuman aku sama abangku sama mamaku. Tapi tuh kayak tetep aja aku diem selama 2 tahun berusaha seakan-akan kayak mungkin masih ada nih itikat baik dari dia. Setiap kali ada orang nanya gimana abahmu masih ngasih uang jajan apa enggak,
Aku selalu jawab masih kok kadang-kadang. Aku masih berusaha nutupin jeleknya dia. Aku masih berusaha jaga namanya dia. Sampai aku ngerasa kayak, wah ini nggak ada feedback apapun nih dari dia. Wah ini nggak ada tanggung jawab apapun nih dari dia. Ditinggalkan oleh sang ayah yang notaben adalah kepala keluarga dan bertanggung jawab menafkahi anak-anaknya, akhirnya membuat Baim Cilik harus membiayai sekolahnya dengan kerja kerasnya sendiri. Lantas benarkah demi bisa bertahan hidup, Baim Cilik sampai harus berjualan susu kambing di jalanan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Baim Cilik ungkap juga bahwa dirinya pernah drop atas kelakuan sang ayah. Ya, akibat sang ayah yang diduga lepas tanggung jawab itu, Baim Cilik harus sampai jualan susu kambing di pinggir jalan pada tahun 2020 lalu, meski di usianya yang harus fokus belajar. Hal ini memang sangat kontras jika dibandingkan saat Baim Cilik menjadi artis sinetron. Dalam satu episode saja, ia sudah dibayar sebesar 15 juta rupiah saat itu. Hal ini membuatnya memiliki tabungan dan aset rumah hingga mobil, namun aset yang dibilang tabungannya itu diduga malah dibawa kabur sang ayah. Struggle sendiri, aku sama abangku struggle sendiri banget. Tapi aku buktiin aku bisa survive. Aku bisa kok jalanin semua sendiri. Tapi bukan berarti aku nggak butuh. Aku masih butuh ayahku. Karena aku sekolah juga bukan kemauanku sendiri ya kan. Aku udah bukan di umurnya anak SMA loh. Aku 19 tahun kelas 3 SMA. Dan yang nyuruh aku sekolah itu ayahku. Selesain sekolahmu, masuk sekolah biasa. Aku udah minta kayak udah aku gak usah sekolah, aku ngambil paket aja ntar. Aku dulu bilang gitu. Enggak, sekolah aja, sekolah ngapain nganggur, udah sekolah aja. Giliran aku udah sekolah, dia lari gak mau bayar. Siapa sih yang gak struggle 2020? Aku sampai jualan pinggir jalan 2020 nih, aku ada fotonya. Aku 2020 itu jualan di pinggir jalan. Itu awal aku kenal dunia perkambingan. Aku jual susu kambing dulu pinggir jalan. Aku kalau bukan karena aku ditinggalin gini, mungkin aku nggak kepikiran buat nyari duit sendiri. Bener loh. Salah satu pendorongku loh dia tuh. Tahu lah. Mana ada dia peduli. Aku sama sekali nggak minder. Sekarang siapa sih anak di umur 19 tahun yang bisa kayak aku? Hitungan jari. Banyak kan anak luar gitu sana tuh yang ngerasain yang aku rasain. Tapi yang bisa bertahan kayak aku, hitungan jari. Gak semua orang bisa. Dan buat kalian yang ngerasain itu ya gak usah malu. Berapapun penghasilan kalian tuh udah ngelebihin orang yang masih minta sama orang tuanya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.